Halo semuanya, kembali lagi dalam video kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang buku kaya terbaru yang terbitan tahun 2024. Langsung aja kita mulai pembelajarannya. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membaca tentang usia kehamilan 7-9 bulan atau trimester ketiga. Dan ini sudah memasuki tahapan persiapan menyambut kehadiran si kecil. Di sini bisa kita lihat ada gambar pepaya dan semangka. Jadi untuk pepaya ini adalah besar bayi, perkiraan di bulan ke-7, dan kalau di bulan ke-9 sudah sebesar semangka. Nah, yang akan dialami oleh ibu yang pertama sering merasa lelah, tidak nyaman, dan sulit tidur. Lalu yang kedua sering buang air kecil dan kakinya bengkak. Dan yang ketiga, kenaikan berat badan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil, yaitu sekitar 4-8 kg. Jadi kalau tidak meningkat sebesar tadi, harus waspada ya, kira-kira apakah ibu kekurangan nutrisi atau enggak gitu. Nah, yang akan dialami oleh si bayi yang pertama, perkembangan fungsi organ dan tubuh bayi memasuki tahap akhir dan bayi siap dilahirkan. Lalu bayi akan tumbuh mulai dari panjang 40 cm dan berat sekitar 1300 gram atau kira-kira sebesar buah pepaya, hingga panjang paling sedikit 48 cm dan berat sekitar 2500 sampai 3999 gram atau kira-kira sebesar buah semangka di akhir trimester ketiga. Nah, yang harus dilakukan yang pertama, periksa kehamilan paling sedikit 3 kali dan salah satunya harus oleh dokter, termasuk pemeriksaan USG dan laboratorium. Anda mungkin ingat bahwa ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali selama proses kehamilannya, yang mana 1 kali pada trimester pertama, lalu 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Lalu makan dengan porsi lebih kecil tapi sering, yang terbagi dalam 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan kudapan dalam sehari. Nanti ada di halaman 16, dan ini sama dengan trimester kedua. Jadi kita menyadari bahwa ibu hamil di trimester ketiga ini perutnya sudah semakin sesak, semakin tertekan oleh rahim yang mana ada janin di dalamnya. Otomatis lambung juga akan semakin tertekan sehingga ibu akan cepat mengalami begah kalau makan terlalu banyak. Maka solusinya adalah dengan makanan porsi kecil tapi sering gitu. Lalu minum tablet tambah darah atau multivitamin setiap hari selama kehamilan. Kemudian kenali dan cek tanda bahaya, nanti ada di halaman selanjutnya. Jika mengalami tanda bahaya, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kenali tanda awal melahirkan dan tanda bahaya pada melahirkan. Pelajari proses melahirkan. Diskusikan dengan tenaga kesehatan metode KB yang akan dipilih. Kemudian pelajari pentingnya inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian air susu ibu atau ASI, serta ketahui hal-hal yang penting terkait perawatan bayi baru lahir. Nah, jadi gak cuma ibunya ya, tapi juga suami atau calon ayah untuk sama-sama belajar terkait persiapan menyambut kehadiran si kecil. Mengapa harus dilakukan? Yang pertama, agar ibu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh untuk dapat menentukan di mana sebaiknya ibu melahirkan. Jadi kalau misalnya dari pemeriksaan kehamilan itu ditemukan indikasi ada hal-hal misalnya yang menjadi penyulit atau hal-hal yang bisa beresiko, maka biasanya akan diarahkan langsung di rumah sakit, otomatis yang lebih lengkap peralatannya. Tapi misalnya dilihat semuanya bagus, sehat, maka bisa
laksanakan proses kelahiran di puskesmas. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan di trimester ketiga ini. Kemudian agar ibu dan keluarga siap untuk menghadapi proses kelahiran dan merawat bayi yang dilahirkan. Nah, lalu di trimester ketiga ini biasanya ada mitos atau fakta. Yang pertama, mitosnya adalah minyak dan makanan pedas dapat mempercepat kelahiran. Jadi itu mitos ya, nggak benar. Faktanya, mitos tadi tidak terbukti secara ilmiah. Yang terpenting adalah menjaga pola makan seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi agar ibu dan bayi tetap sehat selama proses melahirkan. Nah, di sini juga tertulis ibu juga bisa menanyakan ke kader atau bidan soal makanan dan minuman yang harus dikonsumsi. Nah, di sini kita lihat tanda bahaya pada trimester ketiga. Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke puskesmas atau rumah sakit. Yang pertama, gerakan bayi tidak ada atau kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Jadi kalau misalnya janin ini dirasa tidak ada bergerak selama 12 jam, jarang gitu, sebaiknya segera diperiksakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ketuban pecah namun tidak ada kontraksi. Jadi biasanya ada dirasakan ada seperti air merembes. Nah, kalau sudah melihat tanda-tanda itu harus segera diperiksakan. Kemudian nyeri perut hebat di antara kontraksi, lalu perdarahan hebat, serta pusing atau sakit kepala berat. Jadi kalau ada salah satu tanda bahaya yang ini, maka harus segera diperiksakan ke puskesmas atau rumah sakit. Kita lanjut ke proses melahirkan. Nah, proses melahirkan ini harus dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau klinik bersalin, sehingga jika terjadi masalah dapat ditangani segera. Jadi tidak dibenarkan ibu melahirkan di rumah ya, atau di misalnya di kampung gitu. Jadi harus di fasilitas kesehatan. Yang akan dialami, ibu akan melahirkan idealnya pada usia kehamilan 38 sampai 40 minggu. Ketika proses melahirkan dimulai, ibu akan mengalami pembukaan jalan lahir, keluarnya lendir bercampur darah, merasakan mulas-mulas yang teratur, semakin sering dan semakin lama. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, pergi ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan melahirkan bila ibu merasakan tanda awal melahirkan. Kemudian siapkan pendamping proses melahirkan dan apa saja yang perlu dibawa oleh ibu. Jadi harus sudah dipersiapkan seperti pakaian bayi atau perlengkapan lainnya untuk proses melahirkan nantinya. Juga pastikan tadi ayah juga sudah siap untuk mendampingi. Kalau misalnya ayah bekerja, suami bayi bekerja, maka sudah direncanakan untuk mendampingi dengan mengajukan cuti ke tempat kerjanya. Kemudian di sini ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan jika kondisi keduanya baik. Jadi jangan biarkan ibu dan bayi ini terpisah setelah melahirkan selama semuanya baik, kecuali ada indikasi medis sehingga bayinya harus dirawat terlebih dahulu, maka itu boleh sementara terpisah dulu. Kemudian ibu dan bayi dirawat di puskesmas, rumah sakit atau klinik bersalin paling sedikit 24 jam setelah melahirkan normal. Lakukan perawatan inisiasi menyusui dini atau IMD atau kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayinya segera setelah melahirkan sampai paling sedikit 1 jam. Jadi harus tadi kalau misalnya bayinya sehat, maka harus segera dikumpulkan dengan ibunya supaya ada proses tadi inisiasi menyusui dini supaya merangsang bayi untuk mencari puting susu ibunya secara mandiri, sehingga proses pemberian ASI akan berjalan dengan baik dan ASI bisa diaktifkan oleh tubuh untuk diproduksi gitu. Mengapa harus dilakukan? Yang pertama, melahirkan dilakukan di proses pelayanan kesehatan untuk mempercepat penanganan yang tepat jika terjadi masalah pada saat melahirkan. Kemudian
Kontak kulit ke kulit dengan bayi penting untuk menjaga kehangatan bayi, membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan anak atau bonding, serta awal keberhasilan menyusui, di mana bayi mendapat air susu ibu pertama atau kolostrum untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Jadi biasanya ada di ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kekuningan, itu adalah kolostrum, jadi jangan dibuang ya. Justru itu yang harus diberikan kepada bayi baru lahir. Kemudian ibu dan bayi tetap dirawat paling sedikit 24 jam untuk pemantauan kesehatan dan tanda bahaya. Nah, ini tanda awal proses melahirkan. Biasanya ibu akan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Yang kedua, perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Jadi kalau ibu merasakan tanda-tanda ini, atau ayah atau suami melihat tanda-tanda ini, maka segera bawa istrinya ke fasilitas kesehatan. Terus apa tanda bahayanya pada proses melahirkan? Yang pertama, air ketubannya hijau dan berbau. Lalu ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, ibu mengalami kejang, ibu tidak kuat mengejan, perdarahan lewat jalan lahir, dan tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Untuk proses melahirkannya, ini nanti diisi oleh ibu. Di sini kita lihat tanda-tanda akan bersalin didahului dengan mulus teratur, semakin lama semakin kuat. Yang kedua, pada kehamilan pertama, biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam sejak mulus-mulus pada kehamilan kedua, dan berikutnya biasanya bayi lahir lebih cepat dibandingkan anak pertama. Jadi biasanya kalau anak pertama ini akan lebih lambat lahirnya, makanya bisa sampai 12 jam dari sejak awal ada tanda mulas-mulas. Kemudian ibu berhak memilih didampingi atau tidak dan siapa pendampingnya. Kemudian ibu berhak memilih posisi proses melahirkan yang diinginkan, diskusikan dengan petugas posisi yang aman. Kemudian jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas. Untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik napas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Kemudian setelah bayi lahir, lakukan inisiasi menyusui dini dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam. Jadi ini untuk kalian, untuk Anda yang sedang hamil di trimester ketiga, ini dibaca, kemudian diconteng satu persatu setelah memahami pernyataannya ada di sini, gitu. Kita lanjut untuk inisiasi menyusui dini. Manfaat dari IMD ini sendiri adalah menciptakan rasa tenang dan nyaman pada ibu dan bayi melalui kontak kulit ke kulit. Lalu kandungan kolostrum dalam ASI mengandung gizi dan antibodi dari ibu, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan ketahanan hidup bayi. Lalu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan bayi sehingga mengurangi risiko diare pada bayi. Kemudian menstimulasi produksi ASI dan meningkatkan durasi menyusui. Mengurangi pendarahan karena gerakan bayi di atas perut ibu dapat membantu menstimulasi kontraksi rahim serta mempercepat proses pelepasan plasenta. Jadi banyak manfaat dari melakukan inisiasi menyusui dini ini, sesuai yang ada tadi dijabarkan di halaman 25 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk bagian setelah melahirkan di video berikutnya.